semua, balik lagi di Tanya Ahuy yuk. Buat kalian yang belum like, subscribe, dan follow Tanya Ahuy, boleh langsung ikutan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Ini bagus banget nih. Investasi manajemen yang ideal, atau gimana kita memanage portfolio kita supaya ideal tuh gimana sih, Huy? Gue kadang-kadang masih bingung nih, kayak saham tuh ada yang bilang beresiko, ada yang bilang enggak, ada yang bilang taruh aja di saham, atau taruh aja di sini, ada yang bilang emas dan sebagainya. Malah makin denger banyak saran gue makin bingung. Jadi gue pengen tanya, gimana caranya? Oke. Semoga tips ini bisa membantu kalian ya. Portofolio investasi yang ideal itu dalam manajemen investasi itu biasanya mempertimbangkan diversifikasi, kemudian tujuan finansial kita. Tadi kan kita udah persiapin tuh pensiun, ataupun kita persiapin dana pendidikan anak kita kalau misalnya kita punya anak gitu kan. Tentunya juga toleransi resiko investor juga nih gitu. Kita perlu perhatikan investor yang kita lakukan itu di tempat yang tepat dan benar gitu. Berarti kayak misalkan kalau gue yang orangnya insecure banget, mendingan gak usah terlalu yang beresiko gitu ya. Ya, betul. Nah, ada beberapa komponen utama yang biasanya terdapat dalam portofolio investasi yang baik. Yang pertama itu adalah diversifikasi, di mana kita tuh mengurangi resiko dengan menyebar investasi kita di berbagai aset, seperti saham, obligasi, properti, reksadana. Bahkan sekarang ada yang namanya Bitcoin to chart. Atau kripto, betul. Nah, yang kedua nih, kita bisa alokasikan aset kita. Jadi menentukan proporsi investasi yang mana di setiap jenis aset itu berdasarkan tujuan keuangan kita dan toleransi resiko kita. Misalnya kita mau bagi nih 60% ke saham, 30% ke obligasi, 10% beli aset alternatif seperti rumah, emas, dan teman-temannya. Oh, itu jatuhnya alternatif ya, emas ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah reksadana dan ETF. Jadi investasi dalam reksadana dan ETF atau Exchange Trade Fund untuk mendapatkan exposure kepada berbagai sektor dan geografi dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat adalah saham. Jadi memilih saham dari berbagai sektor industri untuk mendapatkan pertumbuhan modal jangka panjang. Jadi mungkin kita bisa diversifikasi dari banking, kemudian energi, ataupun lainnya, atau manufacture dan sebagainya. Yang kelima adalah obligasi. Jadi investasi di obligasi pemerintah dan korporasi untuk mendapatkan pendapatan tetap dan stabilitas portofolio kita. Nah, ini penting juga nih ya, karena tapi ya balik lagi ya, namanya obligasi kita harus lihat juga mereka naruhnya di perusahaan-perusahaan apa juga gitu kali ya, Huy ya. Betul. Apalagi ada yang mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang mereka taruh nggak jelas ya, kita harus hati-hati berarti. Betul. Jangan sampai nanti nggak bisa dibayar ya. Karena obligasi ya balik lagi, obligasi pun tetap punya resiko juga ya kan? Betul. Sebenarnya semua itu juga ada resikonya. Jadi ya intinya kita nggak taruh di satu keranjang yang sama. Yes. Yang keenam adalah properti. Jadi memasukkan investasi properti baik langsung atau melalui real estate investment trust. Jadi untuk diversifikasi lebih lanjut dan potensi apresiasi nilai properti kita itu bisa naik juga. Yang ketujuh itu adalah aset alternatif. Jadi kita bisa mempertimbangkan investasi di aset alternatif seperti komoditas, logam mulia, ataupun mata uang kripto untuk diversifikasi tambahan. Jadi potensi perlindungan terhadap inflasi nih, Chad. Yang ke-8 adalah likuiditas. Jadi kita bisa menjaga sebagian portofolio kita dalam aset liquid seperti uang tunai atau dana pasar uang untuk kebutuhan darurat dan peluang investasi yang mendadak.
Nah, kalau gue belajar tuh kalau untuk persiapin dana darurat itu kita persiapin bisa 6 sampai 12 bulan dari biaya hidup kita. Jadi ini yang harus tetap liquid nih. Ya, itu kita bisa taruh di pasar uang. Ya. Yang ke-9 adalah review dan rebalancing. Ya. Jadi secara berkala nih kita perlu meninjau dan menyesuaikan portofolio kita untuk memastikan alokasi aset kita tuh tetap sesuai dengan tujuan investasi dan kondisi pasar. Wah. Contoh dong, kasih gue contoh boleh nggak, Hui? Contoh apa tuh? Contoh alokasi portfolio itu gimana? Nah, contohnya itu bisa tergantung dengan 3 kriteria kita nih. Kalau konservatif tuh berarti yang maunya aman banget deh gitu. Nah, kalau lo adalah tipe yang konservatif, lo tuh bisa taruh nih 40% di obligasi, 30% di saham, 20% di properti, dan 10% di aset liquid. Oke, kalaupun seandainya gue belum punya biaya untuk properti misalkan, atau gue belum punya tanah atau apa gitu, mungkin gue bisa taruhnya berarti obligasi, saham, dan cash gitu ya. Betul, jadi lo masukin aja dulu ke cash gitu kan. Oke. Nah yang kedua adalah moderat. Jadi moderat nih berarti lebih berani gitu ya dalam investasi. Betul, agak sedikit berani tapi juga masih nggak mau yang beresiko gitu. Betul. Jadi kita bisa taruh 50% itu di saham, 30% di obligasi, 10% di properti, dan 10% lagi di aset liquid. Ya, aset liquid tuh berarti entah dolar mungkin? Bisa, ataupun di pasar uang, Cat. Oke. Gitu. Nah, kalau yang udah jago nih, yang udah suhu-suhu nih, udah agresif nih gimana nih? Nah, kalau yang buat teman-teman adalah tipenya agresif, teman-teman bisa taruh di 70% itu di saham, 20% di obligasi, 5% itu di properti, dan 5% lagi di aset alternatif. Ini yang bisa dipindah-pindahin nih ya, si alternatif. Betul. Kita bisa taruh di kripto, kita bisa taruh di emas. Seperti itu, Cak. Mantap. So, portofolio ini harus disesuaikan dengan situasi keuangan pribadi kalian ya guys, tujuan investasi dan toleransi resiko kalian. Thank you Huy. Dan thank you, Cha. Berarti harus konsultasi juga ya dengan kayak Ahui, mungkin bisa tanya Ahui langsung. Boleh. Bisa DM, bisa ketik komen, tanya ke lu juga ya Huy, kayak gue sering nanya-nanya juga gitu kayak lu. Iya. Kalau lu. Oke, thank you Huy. Sip, thank you Chart.